Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membagikan tips menulis kreatif. Maksudnya tips menulis kreatif, menulis kreatif itu maksudnya kita membuat tulisan itu sekreatif mungkin. Maksudnya itu gini, tulisan kita itu sebisa mungkin dibuat semenarik mungkin ya teman-teman. Jadi semisal kita mau membuat sebuah cerita tentang persahabatan, nah, maka kita bagaimana caranya agar tulisan kita yang temanya persahabatan tersebut bisa menarik bagi pembaca ya. Jadi misalnya kita menulis tentang percintaan, nah maka sebisa mungkin kita membuat sebuah cerita tentang percintaan itu agar enak di mata pembaca gitu. Nah, sebenarnya kan kalau dari dulu eh, kisah percintaan itu kan ya pasti ya cuma gitu-gitu aja kan. Laki, perempuan, kenal, terus mereka saling suka, terus mereka menjalin hubungan. Setelah itu ada pihak ketiga, timbul konflik. Nanti tinggal endingnya mau dibuat seperti apa ya, dibuat happy ending atau sad ending, endingnya mau dibuat bahagia ataupun dibuat sedih. Ya udah, dari dulu kan cuma gitu aja kan. Nah, kisah percintaan kan dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai besok ya, kisah percintaan kan cuma gitu-gitu aja dari dulu ya kan. Nah maka eh, kali ini saya akan membagikan tips bagi kalian bagaimana kisah yang sebenarnya hanya gitu-gitu aja itu biar menjadi tulisan yang kreatif, tulisan yang menarik bagi pembaca. Nah, saya akan membagikan 3 tips menulis kreatif. Yang pertama yaitu perhatikan penggunaan kata. Nah, maksudnya begini teman-teman. Eh, Kalau kita menulis sebuah cerita itu gunakan diksi yang baik. Kita menggunakan majas ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di pinggir pantai, Gavin dan Tia saling tatap. Tangan keduanya berpegangan erat. Matahari hampir sempurna tenggelam di ufuk barat. Cahaya kuning orange menyelimuti lautan yang dihiasi perahu nelayan. Seakan semua itu menjadi saksi atas pilu yang dirasakan kedua pasangan yang sedang bercengkerama di bibir laut. Nah, ini teman-teman yang perlu kita perhatikan. Kita menggunakan kalimat-kalimat diksi atau kalimat majas seperti ini. Matahari hampir sempurna tenggelam di ufuk barat. Nah, ini pertanda kalau posisinya itu sore hari menjelang maghrib alias senja dan matahari hampir tenggelam di ujung barat. Lalu kalimat yang selanjutnya, cahaya kuning oranye menyelimuti lautan yang dihiasi perahu nelayan. Nah, ini kata-kata cahaya kuning oranye menyelimuti lautan. Nah, kita perlu menggunakan kalimat majas seperti ini, teman-teman. Dan yang terakhir adalah bercengkerama di bibir laut, yang dimana bibir laut ini bermakna pantai. Nah, itu untuk tips yang pertama. Jadi kita jangan hanya membuat kalimat itu yang terlalu sederhana. Cobalah kita menggunakan diksi atau majas biar tulisan kita itu lebih menarik. Terus tips yang kedua yaitu lakukan riset sebelum menulis. Nah, di beberapa video eh, saya sudah pernah menyinggung bahwasanya kita itu perlu yang namanya riset sebelum menulis. Ya mungkin nggak semua tulisan itu perlu riset ya, tapi riset itu penting. Riset ataupun observasi. Ya semisal kita mau membuat cerita tentang imajinasi, ya kan sebenarnya kita itu cukuplah mengandalkan imajinasi kita. Ya cuman ada beberapa tulisan itu yang perlu riset, seperti buku geografi ya kan, biografi seorang tokoh, tokoh agama ataupun tokoh nasional. Terus semisal buku ilmiah misalnya, buku penelitian, maka itu kan butuh riset, butuh penelitian terlebih dahulu. Nah, tapi sebenarnya ada loh beberapa cerita itu yang membutuhkan yang namanya riset. Contoh novel yang satu ini
ya, novel Terelie yang berjudul Tentang Kamu. Ini kalau nggak salah dulu Bang Tere, penulis novel Tentang Kamu ini 1 tahun selama penelitiannya, ya, karena di dalam novel ini nggak hanya bercerita tentang percintaan tapi juga ada tentang biografinya teman-teman. Nah ini, kalau kita mau menulis sebuah cerita yang dimana ceritanya itu ada berkaitan dengan sejarah misalnya, maka kita juga perlu sedikit riset juga teman-teman. Nah, terus contoh lagi begini ya, contoh lagi semisal teman-teman pengen membuat kisah tentang percintaan yang dimana judulnya Cinta Bertepuk Sebelah Tangan, nah ya kan, cintanya kandas, ya kan. Nah sedangkan teman-teman sendiri tidak pernah mengalami hal seperti itu, maka kan kalian kan pasti bingung gimana ya nulisnya ya, gimana ya ceritanya ya. Nah otomatis kalian ya butuh bertanya kepada orang yang pernah jatuh cinta, pernah mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Nah maka kalian perlu tanya-tanya dulu. Setelah itu kalian bisa memodifikasi ceritanya, ya. Ingat ya, dimodifikasi, bukan plagiat ya. Jadi antara modifikasi cerita dengan plagiat itu kadang ya 11-12 gitu loh. Yang artinya ceritanya orang lain itu hanya sekedar untuk referensi untuk memperkuat cerita kita, ya. Jadi ceritanya itu dimodifikasi gitu loh. Ya, jadi bukan menulis ulang cerita orang lain ya teman-teman. Nah, itu tips yang kedua, yaitu lakukan riset sebelum menulis. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah buat karakter tokoh yang unik, ya. Jadi buatlah karakter tokoh yang sangat unik, yang dimana si karakter ini memiliki satu hal yang tidak dimiliki, yang jarang dimiliki atau bahkan tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain, ya. Entah itu dari sifatnya, entah dari pola pikirnya, masa lalunya, atau yang lainnya, ya. Saya ambil contoh seperti tokoh Naruto ini ya. Pasti kalian gak asing ya dengan tokoh Naruto yang satu ini, dimana Naruto ini memiliki sifat yang ya agak ceroboh gitu, terus sifatnya yang gegabah, keras kepala gitu. Terus dia juga punya masa lalu yang cukup kelam ya teman-teman, dimana kisahnya Naruto, sifatnya ataupun masa lalunya si Naruto ini jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain. Nah gitu, jadi itu akan menjadi satu keunikan tersendiri teman-teman. Nah jadi itu tadi 3 tips dari saya, tips menulis kreatif agar tulisan kita bisa menarik bagi pembaca. Yang pertama, perhatikan penggunaan kata, gunakan kata diksi atau penggunaan majas. Terus yang kedua, lakukan riset sebelum menulis. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah buat karakter tokoh itu yang unik. Nah oke teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.